Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Dwi Kania dengan nomor NIM C2186201066. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konseling rehabilitasi. Yang pertama yaitu psikoanalisis klasik. Sejarah singkat. Sigmund Freud adalah seorang tokoh yang lahir di Moravia 6 Mei 1856 dan wafat di London pada tanggal 23 September 1939. Freud mengambil jurusan kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1973. Masa mudanya ia isi dengan banyak melakukan observasi dan penelitian. Kajiannya banyak membahas tentang kejiwaan dan kesesuaian pendirian. Baru pada tahun 1980-an, ia menjadikan ilmu psikologi sebagai bagian dari hidupnya. Sejak saat itu, ia terus mengembangkan teori psikoanalisis pikiran manusia. Selanjutnya yaitu pandangan tentang manusia. Freud memiliki pandangan terhadap sifat manusia yang pada dasarnya bersifat pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik, di mana manusia dideterminasi dan didominasi pada dorongan oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tidak sadar, kebutuhan-kebutuhan, dan dorongan-dorongan biologis dan naluriah, dan oleh peristiwa-peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 5 tahun pertama dari kehidupan. Selanjutnya, tujuan konseling. Tujuan utamanya pada penyesuaian pribadi biasanya memicu reorganisasi kekuatan internal di dalam diri seseorang. Tujuan utama yang kedua adalah membantu klien menghadapi tahap perkembangan yang belum terpecahkan, dan tujuan akhir adalah membantu klien menghadapi tuntutan masyarakat tempat di mana dia hidup. Selanjutnya, peran fungsi konselor. Peranan konselor analisis adalah membiarkan klien mendapatkan penyerahan dengan menghidupkan kembali dan menangani pengalaman masa lalu yang terpecahkan yang muncul sebagai fokus selama sesi berlangsung. Perkembangan transference diutamakan untuk membantu klien menghadapi masalah bawah sadar secara realistis. Selanjutnya, tahapan konseling. Teknik dasar dalam konseling psikoanalisis klasik adalah yang pertama, asosiasi bebas, yang kedua, transferensi, dan yang terakhir, interpretasi. Yang kedua yaitu analisis transaksional. Sejarah singkat. Eric Berne adalah seorang tokoh yang lahir di Kanada 10 Mei 1910 dan wafat pada tanggal 15 Juli 1970. Analisis transaksional awalnya dikembangkan oleh Eric Berne tahun 1961 yang mengikuti Freudian psikoanalisis dan merupakan seorang psikiater. Analisis transaksional merupakan evolusi dari psikoanalisis yang berasal dari ketidakpuasan Berne terhadap psikoanalisis. Pandangan tentang manusia. Analisis transaksional berpijak pada asumsi-asumsi bahwa manusia sanggup memahami putusan-putusan masa lampaunya dan mereka mampu memilih untuk memutuskan ulang. Mereka menjadikan pengalaman masa lampaunya sebagai pedoman dalam mengambil keputusan berikutnya. Tujuan konseling. Tujuan pada awal konseling ditujukan untuk meningkatkan kesadaran klien terhadap masalah mereka dan pilihan yang dapat mereka pilih untuk membuat perubahan dalam hidup mereka. Selain itu juga, analisis transaksional bertujuan untuk mengarahkan klien untuk memahami perjalanan hidupnya, hal yang mereka hadapi sekarang, serta perjalanan awal yang membuatnya mengambil sebuah keputusan tertentu. Peran fungsi konselor. Inti pokok dari analisis transaksional terletak pada usaha konselor dalam menganalisis transaksi klien. Dengan demikian, peranan konselor yaitu berusaha meletakkan tanggung jawab pada klien, menyediakan lingkungan yang menunjang, memisahkan mit dengan realitas, dan melakukan konfrontasi atas keanehan yang tampak. Tahapan konseling. Tahapan konseling analisis transaksional yaitu eksplorasi masalah, rumusan masalah, identifikasi alternatif,
perencanaan, aksi atau komitmen, dan asesmen dan umpan balik. Yang ketiga yaitu cognitive behavior. Sejarah singkat. Aaron T. Beck adalah seorang tokoh yang lahir di Providence, Amerika Serikat pada 18 Juli 1921 dan wafat pada tanggal 1 November 2021. Sejarah terapi kognitif pada awalnya dikembangkan pada awal 1960 oleh Dr. Aaron Beck di University of Pennsylvania. Teori tersebut memostulasikan bahwa selama perkembangan kognitifnya, klien belajar kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat untuk memproses dan menginterpretasi informasi. Pandangan tentang manusia. Teori kognitif behavior pada dasarnya meyakini pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses stimulus kognisi respon atau bisa disebut SKR yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, di mana proses kognitif menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Tujuan konseling. Tujuan dari konseling kognitif behavior yaitu mengajak konseli untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Konselor diharapkan mampu menolong konseli untuk mencari keyakinan yang sifatnya dogmatis dalam diri konseli dan secara kuat mencoba menguranginya. Peran fungsi konselor. Terapis tingkah laku harus memainkan peran aktif dan direktif dalam pemberian treatment, yakni terapis menerapkan pengetahuan ilmiah pada pencarian pemecahan-pemecahan bagi masalah-masalah para kliennya. Terapi tingkah laku secara khas berfungsi sebagai guru, pengarah, dan ahli dalam mendiagnosis tingkah laku yang maladaptif dan dalam menentukan prosedur-prosedur penyembuhan yang diharapkan mengarah kepada tingkah laku yang baru dan adjustif. Tahapan konseling. Yang pertama yaitu menantang keyakinan irasional. Selanjutnya, membingkai kembali isu, mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dalam role play dengan konselor, mencoba penggunaan berbagai pernyataan diri yang berbeda dalam situasi real, mengukur perasaan, dan menghentikan pikiran. Yang keempat, behavioristik. Sejarah singkat. B.F. Skinner adalah seorang tokoh yang lahir di Pennsylvania pada 24 Maret 1904 dan wafat pada tanggal 18 Agustus 1990. Setelah menerima gelar PhD dari Harvard pada tahun 1931, Skinner kemudian bekerja di universitas selama 5 tahun berikutnya berkat fellowship. Selama periode waktu ini, ia melanjutkan penelitiannya tentang perilaku operan dan pengkondisian operan. Pandangan tentang manusia. Pendekatan behavior ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbatas, hidup dalam alam deterministik, dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Manusia bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar, melainkan merupakan hasil belajar, sehingga ia dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi pembentukan tingkah laku. Tujuan konseling. Pendekatan behavior bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah suai dan membentuk tingkah laku baru. Pendekatan tingkah laku dapat digunakan dalam menyembuhkan berbagai gangguan tingkah laku, dari yang sederhana hingga yang kompleks, baik individual maupun kelompok. Selain itu, tujuannya yaitu sebagai refleksi masalah konseli, dasar pemilihan dan penggunaan strategi konseling, dan sebagai kerangka untuk menilai hasil konseling. Peran fungsi konselor.
Peran dan fungsi konselor atau terapis adalah mengembangkan keterampilan menyimpulkan, reflection, clarification, dan open-end questioning. Peran konselor dalam pendekatan behavioristik adalah aktif dan direktif. Aktif untuk melakukan intervensi dan membawa konseli ke arah perubahan perilaku yang diharapkan. Sedangkan direktif dimaknai sebagai upaya konselor untuk memberikan arahan secara langsung kepada konseli. Tahapan konseling. Yang pertama, teknik operant conditioning. Yang kedua, model assessment fungsional. Dan yang terakhir, relaxation training and relate method dan lain-lain. Yang kelima yaitu rational emotive behavior. Sejarah singkat. Albert Ellis adalah seorang tokoh yang lahir di Pittsburgh, Amerika Serikat pada 27 September 1913 dan wafat pada tanggal 24 Juli 2007. Pada saat mencetuskan teorinya, dia mendapati bahwa teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Freud tidak mendalam dan adalah satu bentuk pemulihan yang tidak saintifik. Pada awal tahun 1955, beliau telah menggabungkan terapi-terapi kemanusiaan, fisiologikal, dan tingkah laku dan dikenali sebagai teori emosi rasional. Semenjak itu, beliau terkenal sebagai Bapak Kepala Teori RET dan salah satu tokoh teori tingkah laku kognitif. Pandangan tentang manusia. Manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional dan juga tidak rasional. Pada hakikatnya, manusia itu memiliki kecenderungan untuk berpikir yang rasional atau logis. Di samping itu juga memiliki sifat yang untuk berpikir tidak rasional atau tidak logis. RET memandang bahwa manusia itu tidak akan bisa lepas dari perasaan dan perbuatannya. Selain itu, individu bersifat unik dan memiliki potensi untuk mengubah pandangan dasar dan nilai-nilai yang diterimanya secara tidak kritis. Tujuan konseling. Tujuan konseling yaitu memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan tidak logis menjadi pandangan yang rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan self-actualization-nya seoptimal mungkin melalui tingkah laku kognitif dan afektif yang positif. Selain itu, menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, merasa was-was, dan rasa marah. Peran fungsi konselor. Peran fungsi konselor menunjukkan bahwa masalahnya disebabkan oleh persepsi yang terganggu dan pikiran-pikiran yang tidak rasional, dan usaha untuk mengatasi masalah adalah harus kembali kepada sebab-sebab permulaan. Tahapan konseling. Yang pertama, asertif adaptif. Selanjutnya, behavioristik dan kognitif. Yang keenam yaitu realitas. Sejarah singkat. William Glasser adalah seorang tokoh yang lahir di Los Angeles, California pada 11 Mei 1925 dan wafat pada tanggal 23 Agustus 2013. Menjelang tahun 1965, pada waktu ia menerbitkan bukunya Terapi Realitas, dia mampu menyatakan keyakinan dasarnya, yaitu bahwa kita semua bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil untuk kemudian kita lakukan dalam hidup ini, dan bahwa dalam lingkungan terapeutik yang hangat dan tidak bernada hukuman, kita bersedia untuk belajar lebih banyak lagi untuk menentukan pilihan yang lebih efektif atau cara yang lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan kita ini. Pandangan tentang manusia. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dasar, dan dalam kehidupannya mereka berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan bertahan hidup atau survival, mencintai dan dicintai, love and belonging,
kekuasaan atau prestasi, power or achievement, kebebasan atau kemerdekaan, freedom or independence, dan kesenangan atau fun. Tujuan konseling. Tujuan konseling realitas adalah menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri, supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab, serta memikul segala resiko yang ada, sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya, dan mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran fungsi konselor. Peran fungsi konselor yaitu bertindak sebagai pembimbing yang membantu konseli agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realistis, berperan sebagai moralis, motivator, sebagai guru, dan memberikan kontrak. Tahapan konseling. Personal lebih memfokuskan pada tingkah laku, menekankan asas kekinian, mempertimbangkan nilai, tidak ada maaf, dan tidak ada hukuman. Yang ketujuh, yaitu Gestalt. Sejarah singkat. Fritz Perls adalah seorang tokoh yang lahir di Berlin pada 8 Juli 1893 dan wafat pada tanggal 14 Maret 1970. Terapi Gestalt dibuat pada tahun 40-an. Menurut Perls, menulis di akhir hidupnya adalah salah satu metode terapi psikologis yang dimasukkan dalam arus eksistensialis. Bentuk terapi baru ini mengambil dasar teoritisnya dalam buku Terapi Gestalt. Pandangan tentang manusia. Pendekatan konseling Gestalt berpandangan bahwa manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Setiap individu bukan semata-mata merupakan penjumlahan dari bagian-bagian organ-organ seperti hati, jantung, otak, dan sebagainya, melainkan merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut. Manusia aktif terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Tujuan konseling. Tujuan utama konseling Gestalt adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa klien haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain menjadi percaya pada diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Peran fungsi konselor. Dalam proses konseling Gestalt, konselor memiliki peran dan fungsi yang unik, yaitu konselor memfokuskan pada perasaan, kesadaran, bahasa tubuh, hambatan energi, dan hambatan untuk mencapai kesadaran yang ada pada konseli. Konselor adalah artistik partisipan yang memiliki peranan dalam menciptakan hidup baru konseli, berperan sebagai projection screen, dan konselor harus dapat membaca dan menginterpretasi bentuk-bentuk bahasa yang dilontarkan konseli. Tahapan konseling. Permainan dialog, latihan bertanggung jawab, bermain proyeksi, teknik pembalikan, dan tetap dengan perasaan. Yang kedelapan yaitu berpusat pada manusia. Sejarah singkat. Carl Rogers adalah seorang tokoh yang lahir di Oak Park, Illinois pada 8 Januari 1902 dan wafat pada tanggal 4 Februari 1987. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien atau client center. Rogers kemudian menyusun teorinya dengan pengalamannya sebagai terapis selama bertahun-tahun. Teori Rogers mirip dengan pendekatan Freud, tetapi pada hakikatnya Rogers berbeda dengan Freud karena Rogers menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik atau sehat. Dengan kata lain, Rogers
memandang kesehatan mental sebagai proses perkembangan hidup alamiah, sementara kejahatan dan persoalan kemanusiaan lain dipandang sebagai penyimpangan dari kecenderungan alamiah. Pandangan tentang manusia. Manusia dalam pandangan Rogers adalah bersifat positif. Ia mempercayai bahwa manusia memiliki dorongan untuk selalu bergerak ke muka, berjuang untuk berfungsi, kooperatif, konstruktif, dan memiliki kebaikan pada inti terdalam tanpa perlu mengendalikan dorongan-dorongan agresifnya. Tujuan konseling. Bagi Rogers, pada dasarnya, tujuan terapi ini adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif sebagai usaha untuk membantu klien menjadi pribadi yang utuh atau fully function person, yaitu pribadi yang mampu memahami kekurangan dan kelebihan dirinya. Peran fungsi konselor. Dalam proses konseling, konselor berperan mempertahankan 3 kondisi inti core condition yang menghadirkan iklim kondusif untuk mendorong terjadinya perubahan terapeutik dan perkembangan konseling. Dalam peran tersebut, menunjukkan sikap yang selaras dan keaslian, congruence or genuineness, penerimaan tanpa syarat, unconditional positive regard and acceptance, dan pemahaman empati yang tepat, akurat empathic understanding. Tahapan konseling. Yang pertama, acceptance atau penerimaan. Yang kedua, understanding, mengerti atau memahami. Yang ketiga, respect atau rasa hormat. Yang keempat, reassurance atau menenteramkan hati, meyakinkan. Yang kelima, encouragement, dorongan. Yang keenam, limited questioning atau pertanyaan terbatas. Dan yang terakhir, reflection, memantulkan pertanyaan dan perasaan. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.